Selamat pagi untuk kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita belajar muatan IPS. Materi kita tentang 1. Produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, kepada kelas 5, inilah materi kita pada hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Materi yang pertama, produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Selain itu, keberagaman kegiatan ekonomi dipengaruhi kemampuan masing-masing individu. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Perhatikanlah gambar di samping yang merupakan salah satu contoh produk unggulan daerah Lombok yang dikembangkan dengan memanfaatkan sumber alam dan keunikan daerah tersebut. Salah satu contoh perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian, dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, jenis-jenis usaha ekonomi. Suatu kegiatan usaha dapat diberikan hasil yang maksimal jika dikelola dengan baik. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha perorangan, yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Kelebihan dan kekurangan usaha perorangan. Kelebihan: pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Keuntungan yang diperoleh dinikmati sendiri. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kelemahan: modal dan kemampuan terbatas. Kreativitas usaha terbatas. Risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Contoh: bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Yang berikut kelebihan dan kekurangan usaha kelompok. Kelebihan: modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kelemahan: pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antara pemilik modal. Contoh: CV, firma,
PT, dan koperasi. Baiklah anak kami kelas 5, demikianlah pelajaran IPS hari ini. Tapi kita selalu ada tugas. Tugas kita nomor 1, menurutmu apa perbedaan antara jenis usaha pada gambar di samping? Nomor 2, tuliskanlah keuntungan dan kelebihan mengelola kegiatan usaha dalam gambar tersebut. Yang ketiga, tuliskanlah contoh usaha lain yang memiliki cara pengelolaan yang sama seperti kedua gambar di atas. Nomor 4, Pak Adi menanam sayur di sekitar rumahnya dengan sistem hidroponik dan menanam jamur. Pekerjaan Pak Adi adalah titik-titik. Nah, baiklah, inilah tugas kita. Sekian dan terima kasih.